warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dengan video pembelajaran Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama saya, Ahruddin, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester genap bab keempat, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dengan materi masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menelaah perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959 dengan baik. Baik anak-anak, apa yang kalian ketahui dengan masa demokrasi parlementer? Ya, bagus. Adalah masa di mana pemerintahan Indonesia pada waktu itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah surat suara yang digunakan dalam pemilu tahun 1955. Gambar yang kedua adalah bendera dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Gambar yang ketiganya, gambar logo dari Bank Indonesia. Dan gambar yang terakhir, paling ujung adalah daftar kabinet pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Apa maksud dari gambar-gambar tersebut? Baik, sekarang kita masuk kepada pembelajaran inti. Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Perkembangan politiknya bisa kita lihat dari sistem pemerintahan. Yang pertama, menggunakan landasan hukum Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, sistem parlementer. Artinya bahwa kabinet disusun berdasarkan pada perimbangan kekuatan partai-partai politik dalam parlemen. Yang ketiga adalah zakon kabinet. Artinya bahwa kabinet yang disusun pada waktu itu diisi oleh orang-orang yang profesional pada bidangnya tanpa melihat latar belakang partainya. Yang keempat, banyak partai politik. Pada masa demokrasi parlementer, banyak sekali partai-partai politik yang ada. Dan selanjutnya adalah pada sistem pemerintahan ini, pada masa demokrasi parlementer, dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet. Ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, ada kabinet Burhanuddin Harahap, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Perkembangan politik selanjutnya adalah dilihat dari gangguan keamanan. Gangguan-gangguan keamanan yang terjadi pada demokrasi parlementer antara lain yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Pemberontakan ini terjadi pada 23 Januari tahun 1950.
Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Saumukil. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April tahun 1950. Latar belakang dari pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah bahwa Republik Maluku Selatan ingin mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah pemberontakan Andi Agis yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dilatar belakangi bahwa mereka masih menginginkan berdirinya negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini kemudian berhasil juga ditumpas. Yang keempat adalah pemberontakan BRRI Permesta. Pemberontakan BRRI Permesta ini terjadi di beberapa daerah, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan. Kemudian Permesta terjadi di Sulawesi Utara. Pemberontakan ini kemudian berhasil ditumpas melalui operasi militer. Di samping itu juga perkembangan politik selanjutnya adalah pada waktu itu Indonesia berhasil sebagai penyelenggara atau tuan rumah konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Demikian juga Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda mencetuskan atau mendeklarasikan yang namanya Deklarasi Juanda, di mana dari Deklarasi Juanda tersebut wilayah Indonesia yang tadinya hanya kurang lebih 2 juta kilometer persegi menjadi kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Disebabkan karena batas laut teritorial Indonesia yang tadinya peninggalan Belanda hanya diukur 3 mil dari garis dasar, kemudian diubah menjadi 12 mil dari garis dasar. Selanjutnya perkembangan politik adalah berhasil melaksanakan pemilihan umum yang pertama, yaitu pemilihan umum tahun 1955. Ini merupakan pemilu pertama di Indonesia untuk memilih DPR dan konstituante. Ada 4 besar partai yang mendapatkan suara banyak. Ada Partai Nasional Indonesia (PNI), ada Masyumi, ada NU atau Nahdlatul Ulama, dan ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya adalah perkembangan pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Indonesia menghadapi permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan defisit pemerintah pusat. Yang kedua, biaya hidup yang tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dan terakhir adalah kesejahteraan penduduk yang rendah. Nah, pada masa demokrasi parlementer, permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut kemudian diatasi dengan antara lain yang pertama, gunting Safrudin atau Sanarin. Artinya, pada masa itu nilai uang yang lebih besar dari 2,5 rupiah kemudian dipotong separuhnya, maka dikenal dengan gunting Safrudin. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Artinya pada sistem ekonomi ini tujuannya adalah untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi yang nasional. Yang ketiga adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan milik Belanda maupun milik asing diambil haknya, diambil alih oleh pemerintah dan menjadi milik dari pemerintah.
Dan yang keempat adalah rencana pembangunan 5 tahun. Tetapi rencana pembangunan 5 tahun ini tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pada kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pada kehidupan masyarakat Indonesia ini dapat dilihat dari aspek sosial. Di masyarakat banyak terjadi gangguan keamanan sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Pada aspek budaya, bahwa pada masa ini tumbuh organisasi-organisasi dalam bidang kesenian. Contohnya adalah organisasi seni lukis. Dalam bidang pendidikan, pada masa demokrasi parlementer, jumlah pendidikan spesialisasi dalam hal ini teknik kurang, sehingga kemudian pemerintah mementingkan pendirian pendidikan spesialisasi atau teknis. Demikian juga pada masa tersebut didirikan beberapa universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, baik anak-anakku, kalian tadi sudah mendengar paparan dari materi tentang masa demokrasi parlementer Indonesia. Untuk lebih mendalami materi tersebut, Bapak akan memberikan tugas bagi kalian, yaitu lembar kerja 443. Nah, nanti kalian cari informasi dari buku di perpustakaan maupun buku paket, dan kemudian diidentifikasi perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan pendidikan masa demokrasi parlementer tersebut. Nah, sekarang kita refleksi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Materi mana yang belum kalian kuasai? Tuliskan kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak, untuk pertemuan berikutnya pelajari materi perkembangan polek sosbudik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masa demokrasi terpimpin. Sebagai penguatan anak-anakku, dari pemaparan tadi dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa masa demokrasi parlementer umur kabinet terlalu singkat, sehingga program kabinet tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan banyak ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Akan tetapi banyak juga keberhasilannya. Keberhasilan yang patut dibanggakan yaitu terselenggaranya konferensi Asia Afrika dan deklarasi Juanda yang dapat dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukar Pintar.